Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Putri Tunjung Sari dengan NPM 2421221111040 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara menyelesaikan soal statistika yang berkaitan dengan measures of central tendency yang mencakup mean, median, dan juga mode. Kemudian measures of variability yang mencakup range, quartile, interquartile, variance, and standard deviation. Dan terakhir, saya juga akan membagikan tata cara untuk insert polygon sebagai representasi data yang sudah diolah. Dan di sini saya akan mendemonstrasikannya menggunakan rumus manual dengan dataset yang sudah ada. Sebelum kita menghitung measures of central tendency dan measures of variability, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Dengan menyalinnya ke dalam satu kolom yang sama, karena ini di dalam kolom yang berbeda kan, kolom A, B, C, D, E, maka kita perlu menyatukan di satu kolom yang sama, seperti ini, saya sudah menyalinnya. Dan kemudian kita blok, kemudian klik Sort. Nah, ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah diurutkan, untuk mengetahui skor, maka kita salin data yang sudah diurutkan ke kolom berbeda ya, ke kolom skor. Kemudian data, dan remove duplicates. Oke. Nah, ini dia untuk skornya. Selanjutnya untuk menghitung frekuensi, rumusnya itu sama dengan countif, kemudian data asli, koma kriteria itu skor ya, dan enter. Mohon maaf, ini karena skor dan juga data asli itu beda kolom, maka kita perlu menambahkan lambang dolar di abjadnya. Nah, kalau begini sudah aman ya teman-teman, tidak akan error. Karena ini instruksinya sama, maka kita bisa menariknya dengan logo hitam kurus plus hitam kurus seperti ini ya. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya skor dikali frekuensi. Caranya sama dengan skor dikali itu menggunakan tanda bintang seperti ini ya. Frekuensi, enter. Kita tarik. Nah, kemudian selanjutnya untuk X dikurangi min, karena di sini minnya belum ada, maka kita perlu mencari min terlebih dahulu. Kita jumlahkan dulu. Ini ya yang di bawah. Caranya sama dengan sum, untuk menjumlahkan itu sum, kemudian blok, dan enter. Nah, ini ke pinggir juga bisa ditarik ya teman-teman, jadi langsung, nah seperti itu. Nah, untuk min itu rumusnya sama dengan X dikali F dibagi frekuensi. Enter. Nah, ini dia untuk minnya ya. Selanjutnya kita di sini bisa menghitung X dikurangi min. Caranya sama dengan X dikurangi min. Ingat, karena ini minnya beda kolom, maka kita perlu menambahkan logo dolar. Enter. Nah, tarik, dan ini dia. Kemudian untuk X dikurangi min kuadrat, kita tinggal kalikan saja X kurangi min dengan X kurangi min lagi. Sama dengan X kurangi min dikali X kurangi min lagi. Dan enter. Ini dia. Kita tarik. Dan terakhir untuk kolom ini yaitu frekuensi dikali X kurangi min kuadrat sama dengan frekuensi dikali X min kuadrat. Enter. Kita tarik.
Nah, sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke measures of central tendency. Minnya ini kan sudah ada. Selanjutnya kita mencari median atau nilai tengah. Kebetulan di sini datanya itu ganjil, yaitu sebanyak 65, berarti nilai tengahnya itu di urutan ke 33. Kita lihat. (33). Nah, ini ya teman-teman di angka 137. Kemudian untuk mode itu nilai yang paling sering muncul di dalam data. Karena ini kita sudah mengurutkan data, maka akan lebih mudah. Jadi kita lihat saja nilai mana yang paling sering muncul. Kalau di data saya yaitu angka 132 sebanyak 12. Nah, kemudian kita masuk ke measures of variability, maaf. Yang pertama kita perlu menghitung range. Range itu selisih dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Caranya cara menghitungnya itu sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Enter. Nah, ini dia range-nya. Dan selanjutnya kita mencari kuartil. Sebelum kita menentukan angka kuartilnya, kita perlu mencari urutan kuartilnya terlebih dahulu. Caranya yaitu sama dengan, untuk kuartil 1 rumusnya 1 dibagi 4 dikali frekuensinya yaitu 65 ya. 65 ditambah 1. Enter. Nah, ini berarti kuartil satunya itu di urutan 16,5. 16,5 karena tidak ada 16,5, jadi 16, angka ke-16 dan 17 ditambah dibagi 2. Karena ini angkanya sama, berarti hasilnya akan sama yaitu 125. Kemudian untuk kuartil 2, rumusnya yaitu 1/2 dikali 65 ditambah 1. Mohon maaf, lupa pakai sama dengan. Nah, ke-33 ya. Biasanya kuartil 2 dengan median itu sama, teman-teman. 137. Dan untuk kuartil 3, rumusnya yaitu sama dengan 3/4 dikali 65 ditambah 1. 49,5. Berarti di urutan 49 dan 50. Nah, ini juga kebetulan angkanya sama ya, berarti kita langsung saja salin 143. Selanjutnya untuk menghitung interkuartil itu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Tidak ada rumusnya, jadi kita manual saja kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, ini dia untuk interkuartil. Selanjutnya kita mencari variance. Variance itu untuk mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata dengan rumus sama dengan jumlah F dalam kurung X kurangi min kuadrat dibagi frekuensi kurangi 1 dibagi 65 dikurangi 1. Enter. Nah, ini dia untuk variansnya. Yang terakhir yaitu standard deviation untuk menentukan akar dari varians. Rumusnya sama dengan SQRT varians.
Nah, ini dia ya teman-teman. Dan terakhir untuk insert polygon, kita tinggal blok saja skor dengan frekuensi. Kemudian klik insert, recommended charts, dan ini dia hasilnya. Kita bisa pilih dan juga bisa di-adjust sesuai kebutuhan ya teman-teman. Di sini saya pakai yang default saja. Oke, ini dia teman-teman cara untuk menghitung measures of variability dan juga measures of central tendency. Semoga bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.